gue tuh pengen sebagai konten kreator, gue bangun dan berkonten dan gue enjoy it gitu. Bukan gue bangun dan berkonten, it's a job. Waduh, kalau kayak gitu sih mati aja sih kalau buat gue sih. Seperti apa yang lo enjoy itu kayak gimana? Orang bisa beda-beda. Yang gue enjoy itu adalah, dan ini gue juga masih mencari garis tengahnya ya. Gue masih bisa tetap idealis dengan hal-hal yang gue percayai. Dan di satu sisi, yaitu freedom of speech yang ini selalu akan jadi perdebatan tidak pernah selesai. Dengan value yang gue percayai, tapi di saat yang bersamaan juga tetap bisa make money karena kita nggak bisa naif juga kan. Kita nggak bisa naif, bisa make money gitu. Kayak beberapa jenis komedi gua yang tidak di-approve dengan banyak orang ya, gua lagi mencari garis tengahnya nih gimana. Dan memang gua terkenal suka main-main di pinggir jurang untuk push itu gitu. Karena gua lihat teman-teman, paling enggak teman-teman seangkatan gua tidak ada yang melakukan itu gitu. Ya gua aja yang melakukan itu gitu. Gua happy kok melakukan itu gitu. Ya. Kalau tadi gue ada pertanyaan, adrenalin junkie sih sebenarnya. Adrenalin junkie. In a way ya. Jadi tadi salah satu yang lo enjoy itu adalah sisi adrenalinnya. Iya, adrenalin ya gue suka. Itu make me feel alive sih kayak. Adrenalin is my drugs tanda kutip ya, kayak lo pada saat adrenalin terus lo langsung rushnya gitu tuh. Saat orang marah sama lo terus mention Twitter lo, sudah disuspend Twitter saya ya karena kasus terus. Pada saat Instagram gua tuh penuh, ada kontroversi or whatever. Rushnya itu make me feel alive gitu, kayak anjing ini nih hidup nih gitu. Gua tuh kayak langsung oke, berarti next gimana nih? Oke, ini responnya gimana? Oh, berarti gua harus gini. Ini gua jalan. Daripada gue duduk nih di kursi roda gitu, gue gak kebayang lo gue duduk di kursi roda terus mangku cucu, barbecue gitu, ngitung-ngitung duit penghasilan, passive income, nggak apa-apa. Itu paradise buat beberapa orang. Tapi saat ini gue belum bisa mikir kayak gitu. Jadi artinya gini, orang ingin merasakan feeling alive, tapi kan caranya bisa beda-beda. Caranya bisa beda-beda. Betul, that's it. Lo kata-kata lo paling benar. Gitu, benar. Gue tuh suka kayak gitu. Dan kalau itu membuat gue jadi dibenci buat beberapa orang, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sih gue lihat ada juga yang senang, ada juga yang benci ya. Tapi it's life kan, kita nggak bisa nyenengin semua orang, gimana dong? Kayak misalnya ada orang yang untuk merasa hidup atau merasa adventurous, dia harus pergi ke tempat yang belum pernah didatangi. Ada orang yang bisa merasa adventurous hanya dengan membaca buku, kan cara bisa beda-beda gitu. Betul. Dan itu semua tentang diri gue loh. Dan kadang tidak ada ill intent untuk menyakiti orang lain or whatever. Enggak. Dan gue punya poin adalah pada saat gue punya kebebasan untuk berkarya, orang juga punya kebebasan untuk menanggapi. Jadi itu fair menurut gue. Mau orang hujat gue ya silakan, ya itu fair. Gue akan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada orang lain untuk menghujat gue, tapi berikan dong kebebasan yang sama kepada gue untuk melakukan apa yang gue mau. It's fair. Selama itu cuma konsep dilawan konsep, omongan dilawan omongan, kecuali Anda sudah turun dan persekusi or whatever, itu udah lain ceritanya karena itu udah masuk jalur hukum ya. Tapi kalau konsep ide dilawan konsep ide sih, gue sih memberikan ruang yang sangat bebas buat orang untuk komen gue ya, untuk hate speech gue ya. Tapi kan kadang gitu, mereka maunya ngomongnya bebas nih, tapi giliran gue yang ngomong terus hit the nerve langsung, nggak boleh gitu lah. Selama ini emang yang lo lakuin ke gue apa gitu? Gue sih fair aja. Tapi gue paham gak semua orang setuju dengan gue, dan which is nggak apa-apa gitu. Itulah indahnya bersosialisasi di tempat kita gitu. Tadi lu bilang lu enjoy, tadi salah satu adalah rush tadi, adrenalin itu, hit the nerve, ngetes. Kalau lu lihat ke belakang gitu, lu ingat nggak momen pertama kali lu merasakan itu? Bisa jadi sebelum lu dikenal banyak orang atau setelah dikenal banyak orang juga. Momen pertama kali gue ngerasain itu pada saat gue sama si Tretan itu kena kasus waktu itu. Kita kena kasus, dilaporin polisi karena kita dituduh melakukan penistaan agama waktu itu. Ada kasus babi kurma itu tahun 2018 waktu itu. Takut lah, ngeri lah dilaporin polisi, kok somasi setiap hari datang waktu itu. Sekarang sih masih, tapi sekarang udah persifnya udah dulu tuh kayak gitu. Tapi terlepas dari ketakutan dan yang lain-lain yang gue rasakan, terlepas dari rasa stresnya, ada semacam rasa gue nggak bisa jelasin ya, tapi
di situ tuh gue produktif banget gitu. Ada Itu sesuatu yang pertama kali gitu? Itu pertama kali. Kayaknya yang langsung notice banget ya. Mungkin dulu gue pernah merasakannya, tapi gue nggak tahu kalau itu tuh dari, gue nggak tahu deh cara ngejelasinnya. Tapi yang benar-benar paling nampol dan titik balik buat gue itu di situ. Nah, buat beberapa orang kan kalau kena gitu kan ada yang jadi kapok, ada yang jadi lebih berhati-hati. Tapi kan track record saya menunjukkan abis itu saya kena lagi kasus. Tapi maksud gue kayak di situ tuh titik balik, oh ternyata ini ada sisi yang make me feel alive gitu. Kalau seandainya gue tanya, bukan seandainya emang gue nanya. Lo pas yang kayak kasus itu, lo ada satu sisi adrenalinnya, ya kan? Satu sisi ngetesnya tadi itu kan? Iya. Dan ada unsur komedi juga yang lo sebetulnya at least orang bisa berpendapat berbeda, tapi di mata lo tuh komedi kan gitu kan? Betul. Yang paling jadi aim lo tuh apa? Gue pengen ngetes masyarakat gitu, atau gue ingin deliver komedi? Deliver komedi. I choose to be funny above all of. Gue memilih untuk menjadi lucu di atas segalanya. Dan cost-nya kadang-kadang teman-teman saya, karir saya, reputasi saya. Tapi I live for the craft. Gimana dong? Buat gue gitu. Kadang gini, lo for the craft. Sorry, gue potong. Bukan from the craft, for the craft. For the craft. I live for the craft gitu. Gue memilih jadi lucu di atas segalanya. Contoh misalnya ya, kita lagi meeting sama klien gitu. Terus klien kita datang kumisnya kayak Jojon. Kalau hati lo tuh komedian, lo tahu kalau ngomong sesuatu itu bisa cost your job. Iya. Tapi kalau lo komedian itu hasrat tuh gak bisa lo, itu boiling tuh. Kumis lele gitu. Kita bisa pengen ngomong gitu bisa. Itu yang level paling ini. Gua nggak tahu apakah ini normal atau enggak ya, tapi memang komedian itu dari awal tuh kayaknya memang there's something wrong with them gitu. Gua nggak tahu, harus ada penelitian yang meng-backup ini. At least ini gue berbicara atas diri gue sendiri deh ya. Gue nggak berbicara atas nama komedian yang lain ya. Gitu, gue melihat momentum itu seperti ombak pada saat kita lagi main surf. Ini momentum ini cuma datang sekali nih. Kalau kita nggak naikin ombaknya, kalau lu live for the craft, lu akan nggak bisa tidur berhari-hari kemudian. Walaupun lo tahu itu ada resiko di situ kalau lo ngomong. Gitu loh. Memang ada ini komedian tuh begitu. Makanya kalau lo lihat komedian di seluruh dunia sangat dekat dengan kasus ketersinggungan orang-orang di sekitarnya. Kadang bahkan mereka itu tidak ada niat untuk menyakiti orang-orang lain, nggak ada, nggak sampai sejauh itu bahkan. Itu karena mereka live for the craft aja. Dan itu impuls yang muncul secara tiba-tiba karena dia lihat ini tepat, dia tahu artnya, langsung pengen dikeluarin gitu. Jadi harus gitu. Bahkan nggak ada niat untuk menyinggung A, menyinggung B, atau bahkan orang menyimpulkan terlalu jauh dia ini tidak punya kemanusiaan, jahat, or whatever. Enggak, itu cuma impuls yang muncul gitu loh. Lu mungkin kalau bisa paham analoginya gitu. At least itu yang gua rasakan gitu. Dan makanya kadang pada saat orang sebel gitu, gue juga kayak kok gini kan, orang udah tahu gue begini, tapi mereka masih suka datang ke sosmed gue untuk ngeliat apalagi ya yang cok ini, untuk ngeliat terus untuk marah gitu. Terus lo ngapain lo ngeliat? Nggak, kalau lo udah sebelah sama gue, udah jangan di-cut aja, blok, kan ada blok, ada mute, ada segala. Jadi sosmed tuh sudah menyediakan berbagai macam fitur untuk menjauhkan saya dari diri Anda gitu. Tapi kenapa Anda masih mau datang lagi ke sini gitu loh, kalau gue gitu. Ya tapi ya udah, itu it's part of the job lah. Komedian tuh sulit untuk tidak menyinggung kalau buat gue sih.